Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2179-2181. Penjudi tua itu juga memusatkan perhatiannya. Tampaknya ini jelas bukan hal biasa. Ledakan. Antara langit dan bumi terdengar suara-suara yang menggetarkan hati manusia. Pada titik ini, tidak peduli apapun yang terjadi di masa depan, sekarang mereka telah menjadi kaisar, mereka semua harus melindungi umat manusia. Mereka tidak peduli jika kaisar kuno memusnahkan suku lain. Tetapi memusnahkan umat manusia, tidaklah mungkin. Wus wus wus. Mereka bergerak dan menyerang juga. Di alam spiritual, Gu Jiuji awalnya menatap pertempuran di kehampaan, tetapi tiba-tiba ekspresinya berubah. Kakek, ada apa? Guru Wei sudah mundur ke dalam kehampaan saat ini. Dia mengerti bahwa bahkan tanpa campur tangan mereka, Lin Yan masih bisa menyelesaikan situasi saat ini. Sesuatu yang besar telah terjadi di wilayah kekaisaran, kata Gu Jiuji. Begitu dia selesai berbicara, sebuah susunan teleportasi otomatis muncul di depannya. Memanggil. Lalu, tanpa berkata sepatah kata pun, dia melangkah masuk dan menghilang. Tuan tidak pernah menunjukkan ekspresi serius seperti ini selama bertahun-tahun ini, kata dua kaisar kuno dari klan angin. Bahkan Guru Wei pun terkejut. Kakeknya hanya mengatakan ini lalu pergi begitu saja. Apa yang terjadi di wilayah kekaisaran? Ledakan. Di wilayah kekaisaran, pertempuran bergema di mana-mana. Ling Dao, si penjudi tua dan yang lainnya semuanya berdiri. Namun, saat menghadapi mereka, para kaisar kuno itu masih bersikap dingin. Minggir, atau kau akan mati. Kaisar kuno Gunung Suang berteriak dengan ekspresi dingin. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Kami, para kultivator manusia, tidak boleh mati sia-sia. Sambil menatap kaisar kuno, guru tua dan yang lainnya berbicara. Apa yang harus kami lakukan? Haruskah kami bicara denganmu? Semua kaisar kuno itu sangat marah. Darah umat manusiaku tidak akan pernah tertumpah sia-sia. Kata kepala biara tua itu, kami memang bukan tandinganmu, tetapi di antara umat manusia, ada Kaisar Lin, kaisar kuno, dan orang-orang kuat dari alam seberang. Bahkan jika mereka datang lagi hari ini, aku akan tetap mengambil tindakan. Teriak para kaisar kuno Gunung Suang, 180.000 paviliun, Del. Benarkah? Begitu dia selesai berbicara, Gu Jiuji muncul. Alam seberang dapat dikunjungi oleh alam lainnya, dan tidak terlalu memakan waktu untuk datang ke sini dari alam spiritual. Tuan Gu, melihat pria ini, pemilik toko tua, penjudi tua dan yang lainnya juga berbicara. Ya, Gu Jiuji mengangguk. Sekilas ia bisa tahu bahwa kepala biara tua itu dan yang lainnya telah menyatakan diri mereka sebagai kaisar. Tapi kenapa beberapa tidak mengikuti aturan? Hal yang sama berlaku bagi orang-orang dari klan Lin. Ini semua sungguh aneh. Namun saat ini, dia tidak punya waktu untuk bertanya. Dia hanya melihat ke arah kaisar kuno di Gunung Suang dan tempat lainnya dan berkata, kalian, mengapa kalian membunuh umat manusiaku? Hari ini, jika kalian tidak menjelaskannya dengan jelas, kalian akan mati. Sebagai orang kuat di alam seberang, menghadapi kaisar kuno, satu kata darinya dapat menekan semua arah. Gu Tiansheng, hari ini kita semua telah menerima ordo dunia bawah. Kau adalah orang kuat di alam pesisir lain dan juga seorang Tiansheng. Kau seharusnya mengerti apa arti ordo dunia bawah ini, kan? Kaisar kuno Gunung Suang menatap Gu Jiuji. Lembah 9 ekstrim, begitu Anda memasuki sisi lain, Anda dapat memasuki alam surgawi. Dinobatkan sebagai orang suci surgawi oleh Tuhan. Akan tetapi, banyak kultivator umat manusia tidak menyadari hal ini, namun kaisar kuno Gunung Suang sebenarnya mengetahuinya. Wow, namun, Gu Jiuji tidak peduli dengan masalah ini. Wajahnya berubah, lalu dia menatap kaisar kuno Gunung Suang, apa yang kau katakan kau terima? Ordo dunia bawah, teriak kaisar kuno Gunung Suang. Apa tatanan dunia bawah? Ling Dao, si penjudi tua dan yang lainnya semua mengerutkan kening.
mereka jelas belum pernah mendengarnya. Tuan Gu Tiansheng, tatanan dunia bawah itu, kepala biara tua itu berkonsentrasi dan bertanya. Minggir, Gu Jiuji menyela perkataan kepala biara tua itu, dan bahkan tidak ingin kepala biara tua itu menyebutkan kata ini, jadi dia berbicara langsung. Minggir, hal ini mengejutkan kepala biara tua, penjudi tua, dan lainnya. Saat umat manusia dalam bahaya, Gu Jiuji lah yang bangkit. Bahkan jika kekuatan dahsyat dari sisi lain paviliun Wang Tian dilepaskan, Gu Jiuji menggertakkan giginya dan bertahan. Dia adalah salah satu pilar umat manusia. Meski baru muncul, ia dipuja oleh manusia. Bahkan jika Guru mati, kita harus melindungi umat manusia. Bahkan kepala biara tua dan yang lainnya sangat mengagumi kakek dan cucu perempuan ini. Tapi sekarang kau akan menyerah. Hanya karena tatanan dunia bawah. Apa-apaan ini? Tian Jifang juga memancarkan aura dari sisi lain, dan buku-buku kuno telah muncul di dunia. Pemilik lama juga telah membacanya dan mempelajari banyak rahasia kuno. Tetapi bahkan dalam buku-buku kuno tersebut, kata Mingling tidak pernah disebutkan. Apa-apaan ini? Mengapa bahkan Gu Jiuji yang berada di alam seberang terlihat begitu tidak berdaya? Ledakan. Melihat hal ini, kaisar kuno seperti Xuangshan mencibir, lalu menyerang lagi. Dengan kekuatan mereka yang dahsyat, banyak kultivator manusia yang terbunuh. Kepala biara tua dan yang lainnya menggertakkan gigi, mereka tidak mau menerima hal ini. Lebih baik jangan pergi. Jika kau membuat marah pasukan itu, begitu ordo kegelapan dikeluarkan, ras manusia akan punah. Mereka terlalu menakutkan, kata Gu Jiuji. Apa? Hal ini mengejutkan kepala biara tua itu dan yang lainnya lagi. Kekuatan macam apa ini? Aduh. Pada saat ini, Gu Jiuji hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Di bawah, meskipun para kaisar kuno itu membunuh, mereka pergi setelah beberapa saat, dan pembunuhan itu berhenti total. Bahkan jika kepala biara tua dan yang lainnya ingin mengambil tindakan, mereka tidak sebanding dengan pihak lain. Mereka menatap Gu Jiuji, ingin bertanya. Ini adalah legenda abadi, dan ini terkait dengan periode tergelap dalam sejarah dunia. Bahkan dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, seperti saat dunia pertama kali diciptakan. Singkatnya, begitu kekuatan ini muncul, Anda tidak boleh memprovokasinya, apalagi Anda, bahkan saya tidak dapat melakukannya. Kata Gu Jiuji. Setelah dia selesai berbicara, Gu Jiuji pergi. Berada di alam pantai lain, dia seharusnya menjadi yang terkuat di era ini. Tetapi sekarang, bahkan Gu Jiuji tahu bahwa semuanya berbeda. Di era yang hebat ini, bukan hanya beberapa kekuatan besar saja yang bangkit kembali. Kekuatan tertua, bahkan mereka yang pernah mendominasi 3 wilayah atau bahkan lebih banyak wilayah, juga muncul. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang dapat bersaing dengannya? Ordo Kegelapan. Setelah Gu Jiuji pergi, kepala biara tua dan yang lainnya saling memandang dengan bingung. Dan dalam alam spiritual itu, Lin Yan sama sekali tidak menyadari semua ini. Dia mengumpulkan kekuatannya, dan naga api itu mengembuskan napas. Ledakan. Menghadapi naga api ini, wajah Kaisar Beiqiu Xuan muram dan dia langsung mengeluarkan senjatanya. Ini. Melihat para kultivator dari paviliun Wang Tian bertarung dengan Mu Zan dan yang lainnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Mereka menatap ke langit, dan mereka tidak menyangka bahwa Lin Yan benar-benar memaksa Kaisar Beiqiu Xuan untuk mengeluarkan senjatanya. Naga api itu. Mereka pun melihat dengan jelas bahwa aura naga api itu terlalu kuat. Aura itu dapat membakar tubuh seseorang dan bahkan mengguncang jiwanya. Bunuh. Kaisar Beiqiu Xuan berteriak keras sambil memegang gada Kanglong. Ledakan. Di gada Kanglong, seberkas cahaya dilepaskan, menuju langsung ke. Namun wajah Gu Jiuji menjadi pucat. Kekuatan itu, apakah mereka juga muncul? Di era yang hebat ini, mereka juga muncul. Gumam Gu Jiuji. Naga api yang dipadatkan oleh Lin Yan membunuhnya. Wah! Kekuatan ini saja sudah cukup untuk menghancurkan naga api.
Bahkan sebelum api surgawi dan kekuatan hukum langit dan bumi di dalamnya meledak, naga api itu berubah menjadi ketiadaan. Lin Yan memusatkan pikirannya dengan ekspresi terkejut, dan kemudian mata kaisar melihat ada seberkas cahaya yang mengalir di Gada Kanglong. Itu adalah aura yang melampaui wilayah kekaisaran. Rune dari pantai seberang. Ada sebuah rune dalam napasnya, dan Lin Yan segera berbicara. Kau ahli. Ini memang rune dari pantai seberang. Aku adalah Kaisar Xuan. Selama puluhan ribu tahun terakhir, aku telah memberikan banyak kontribusi pada Paviliun Wangtian. Guruku memadatkan rune dari pantai seberang pada senjataku. Lin Yan, bahkan jika kau tak tertandingi dan dapat melawanku dengan level alam ini, lalu kenapa? Apakah kau masih dapat menahan senjataku? Kata Kaisar Xuan dari Beikyu. Tak tahu malu. Kau tak bisa menang, cukup keluarkan saja senjatamu. Sungguh konyol. Jika aku jadi kau, lebih baik aku membenturkan kepalaku ke senjata itu dan mati. Kata Lei Su dari bawah. Tunggu sampai aku membunuh Lin Yan, dan kemudian aku akan menjadi orang kedua yang membakar tubuhmu menjadi abu. Kaisar Beikyu Xuan mencibir, lalu menatap Lin Yan lagi. Bunuh. Dia tidak banyak bicara dan bergegas maju. Lin Yan memusatkan pikirannya, dan tatapan dingin muncul di matanya. Senjata tempur. Ada cahaya terang di tangan Lin Yan, dan kemudian, pedang Tianxuan jatuh ke tangannya. Selama bertahun-tahun, pedang ini telah ternoda oleh darah banyak kaisar besar dan kaisar kuno. Sekarang, pedang ini juga terus bertransformasi. Jika harta karun yang dipegang Kaisar Beikyu Xuan berasal dari negeri seberang, sekalipun itu adalah senjata yang tercemari jejak tekad seorang pria kuat dari negeri seberang, Lin Yan mungkin akan kesulitan untuk melawannya. Tapi itu hanya rune dari pantai lain yang terkondensasi di atasnya. Dulu kau adalah Taixuan, dan sekarang, kau adalah Tianxuan. Meskipun aku tidak tahu asal-usulmu, aku telah berjuang berdampingan denganmu selama bertahun-tahun. Kau adalah aku dan aku adalah kau. Hari ini, kau dan aku, masing-masing dengan pedang, akan merasakan aura pihak lain. Kata Lin Yan sambil menatap pedang Tianxuan. Dentang. Setelah mendengar kata-kata ini, tiba-tiba, cahaya pedang Tianxuan menjadi lebih terang. Pola-pola kuno di atasnya tampak hidup kembali. Tetapi, bagaimanapun juga, masih terdapat garis-garis gelap yang luas. Namun, energi pedang saat ini lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian Lin Yan memusatkan kekuatan supranaturalnya pada pedangnya. Ledakan. Pada saat ini, pedang mulai beradu. Lin Yan juga terkejut. Dia telah bertarung berdampingan dengan pedang Tianxuan selama bertahun-tahun, tetapi pedang itu tidak pernah seperti sekarang. Itu adalah kekuatan melawan surga. Lin Yan berkata dalam hati. Saat itu, dia belum menyadari arti sebenarnya dari menentang surga. Akan tetapi sekarang, Lin Yan telah menyadari makna sebenarnya dari menentang surga, dan kini dia mengisikan kekuatan menentang surga ini ke dalamnya lagi, dan kekuatan kuno dari pedang ini pun ikut dilepaskan. Namun Kaisar Beikyu Xuan sangat meremehkannya. Memegang Gada Kanglong dan dengan rune dari pantai seberang, kekuatan ini seharusnya dapat membunuh segalanya. Jadi, apa itu Lin Yan? Tianxuan, teknik pedang ilahi. Menghadapi Kaisar Beikyu Xuan yang menyerbu, Lin Yan tiba-tiba berteriak dalam hatinya. Wow, kekuatan pedang Tianxuan meledak dalam sekejap. Pedang ini, dengan kekuatannya yang luar biasa, ditebas dalam sekejap. Tiba-tiba langit dan bumi bergemuruh, dan terjadilah suasana yang mematikan. Energi pedang Tianxuan bersiul, diikuti oleh guntur dan kilat. Hal ini membuat Kaisar Beikyu Xuan tercengang. Kekuatan semacam ini begitu kuat. Tidak seperti kekuatan yang dapat dilepaskan oleh seorang kultivator kaisar kuno tingkat atas. Namun Kaisar Beikyu Xuan masih memiliki ekspresi dingin, dan senjata di tangannya ditandai dengan tanda pantai seberang. Panggilan. Di bawah kendalinya, momentum Gada Kanglong menjadi lebih kuat. Membunuh. Kekuatan pada Gada Kanglong sungguh mencengangkan, dan kemudian mulai bersaing dengan energi pedang pada pedang Tianxuan. Wah, pada saat ini,
suara benturan logam yang tajam terdengar. Suara itu berubah menjadi gelombang energi yang menyapu ke bawah. Gelombang energi semacam ini cukup untuk menghancurkan semua yang ada di bawah. Bagaimanapun juga, ini bukan kekaisaran wonton. Namun, menghadapi akibatnya di atas langit, para praktisi manusia di bawah tidak panik sama sekali. Karena, Kaisar Lin ada di atas. Berkonsentrasi, kata Lin Yan. Bas. Dalam sekejap, di bawah suara Lin Yan, sisa energi itu mengembun. Fiuh. Namun, tubuh Lin Yan mulai gemetar dan dia muntah darah. Hahaha, Lin Yan, ini adalah akibat dari energi. Sungguh konyol bahwa kamu memadatkan akibat ini untuk manusia rendahan di bawah ini. Kata Kaisar Baiqiu Xuan. Melawan dirimu sendiri berarti lebih dari sekedar menanggung bebanmu sendiri. Benarkah Anda masih mau menanggung akibat dari energi ini? Ini sama saja dengan mencari kematian. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi Kaisar Baiqiu Xuan menjadi terkonsentrasi dan dia memandang semua ini dengan tak percaya. Lin Yan memadatkan sisa energi ini dan menyuntikkannya semuanya ke pedang Tianxuan. Mengaum. Untuk sesaat, kekuatan pedang Tianxuan menjadi lebih kuat, dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Inilah raungan pedang yang sesungguhnya. Pada saat ini, pedang itu tampak seperti seekor binatang raksasa kuno yang telah terikat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mengeluarkan suaranya sendiri. Kemudian, energi pedang bersiul dan membunuh Kaisar Baiqiu Xuan. Patah. Tiba-tiba, suara renyah terdengar. Ekspresi Kaisar Baiqiu Xuan langsung berubah, dan gada Kanglong miliknya hampir patah. Rune dari pantai seberang masih memiliki kekuatan, tetapi gada Kanglong tidak dapat menahannya. Hal ini membuat Kaisar Baiqiu Xuan segera melihat pedang Tianxuan. Pedang macam apa ini? Mungkinkah bahkan gada Kanglong pun tidak mampu menahannya? Akan tetapi, meskipun ada bekas pada gada Kanglong, namun gada itu tidak rusak seluruhnya. Kaisar Baiqiu Xuan mencibir, lalu menatap Lin Yan dan berkata, pedang di tanganmu terbuat dari bahan apa? Ini adalah kekuatan yang melampaui materi. Tapi bahkan Lin Yan tidak tahu. Bila pedang Tianxuan tampaknya membawa hukum langit dan bumi. Dan, saya tidak tahu ada berapa jumlahnya. Dengan berkah hukum-hukum ini, pedang ini dapat bertahan. Kekuatan macam apa di dunia ini yang dapat menghancurkannya? Lin Yan juga penasaran dan mempelajari bahan pedang ini. Tapi tidak ada yang ditemukan. Ada besi hitam, besi kekaisaran, bahkan besi berbintang, batu langit abadi, di dunia, tetapi tampaknya pedang Tianxuan tidak terbuat dari bahan semacam ini. Melihat Lin Yan mengabai telaahnya, Kaisar Baiqiu Xuan sangat marah, seolah-olah dia aku merasa diabaikan. Kemudian dia berteriak, Lin Yan, meskipun senjatamu luar biasa, tapi, kamu tidak dapat menahan kekuatan rune ini dari sisi lain. Rune ini cukup untuk memanggil semua kekuatan surga di area ini. Siapa yang dapat menghentikannya di bawah kekuatan surga? Ini adalah rune dari orang kuat dari sisi lain Paviliun Wangtian. Orang kuat itu, yang mencapai sisi lain dengan kekuatan surga, bertindak atas nama surga, dan rune secara alami dapat memadatkan kekuatan surga. Ledakan. Terdengar suara, diikuti oleh gemuruh kekuatan spiritual. Kekuatan surga kemudian berkumpul bersama, membuat kekuatan gada Kanglong semakin mencengangkan. Ini, baru permulaan, kata Kaisar Baiqiu Xuan. Sekarang kekuatan langit dan bumi belum sepenuhnya terkondensasi, dan kekosongan alam spiritual ini tidak terlalu padat. Oleh karena itu, rune ini tidak hanya dapat memadatkan kekuatan surga di area ini, tetapi juga memadatkan semua kekuatan surga di alam spiritual. Namun, saat berikutnya, Kaisar Baiqiu Xuan mengerutkan kening. Mengapa kekuatan surga begitu tipis? Kata Kaisar Xuan dari Baiqiu. Seharusnya tidak seperti ini. Di alam manapun, kekuatan surga seharusnya sangat kuat. Selama bertahun-tahun, aku telah berkelana ke seluruh 4 alam, dan kekuatan surga selalu kuat. Mengapa? Kata Kaisar Baiqiu Xuan. Kalau begitu,
kamu pasti belum pernah ke alam spiritual, kata Lin Yan. Kaisar Baiqiu Xuan mengerutkan kening. Dia memang belum pernah ke alam roh. Apakah alam roh berbeda? Lin Yan mencibir. Dia telah membuat terobosan berkali-kali sebelumnya, dan kekuatan surgawi di alam spiritual telah dikonsumsi oleh Lin Yan. Terutama sebelum datang, Lin Yan bergabung dengan Lin Jian dan yang lainnya dalam menentang kehendak surga dan menjadi kaisar. Untuk membunuh Lin Yan, terlalu banyak kekuatan surgawi dari keempat penjuru berkumpul. Seluruh alam spiritual adalah tempat di mana kekuatan surga paling tipis di antara alam-alam ini. Ledakan. Sebuah suara terdengar, dan kemudian Lin Yan sekali lagi mengerahkan kekuatannya, membuat kekuatan pedang Tianxuan menjadi lebih kuat. Fiuh. Dengan kekuatan seperti itu, Kaisar Baiqiu Xuan tidak dapat menahannya dan memuntahkan darah. Dan gada Kanglong milik Kaisar Baiqiu Xuan hancur total pada saat ini. Rune dari tepi seberang bersenandung dan terlepas dari gada Kanglong. Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Baiqiu Xuan kehilangan senjatanya, dan pupil matanya melebar, dengan ketakutan yang mendalam muncul di matanya. Apakah kamu juga takut? Lin Yan menatap Kaisar Baiqiu Xuan dan berkata. Kaisar Baiqiu Xuan tercengang dan ingin berkata, siapa yang tidak takut di bawah kekuasaan absolut? Tidak bisa. Seolah tahu apa yang dipikirkan Kaisar Baiqiu Xuan, Lin Yan segera berbicara. Kaisar manusia tidak akan takut sepertimu. Lin Yan berkata lagi, karena mereka mengandalkan kekuatan sejati mereka untuk mengalahkan semua ketakutan dan musuh, dan kemudian mereka menjadi kaisar. Jadi mereka tak terkalahkan di hati mereka dan secara alami tidak takut, tetapi kamu di Paviliun Wangtian, aku tidak tahu apa artinya kamu menjadi kaisar. Kamu tidak dapat dibandingkan denganku, Kaisar manusia. Kamu, pada saat ini Kaisar Baiqiu Xuan mencibir. Dia tak terbantahkan. Selama puluhan ribu tahun terakhir, para kaisar umat manusia semuanya sangat kuat, melampaui kaisar lainnya. Mungkinkah ini benar-benar menjadi alasannya? Tertawa. Akan tetapi, sebelum dia bisa memikirkannya, pedang Lin Yan menusuk lagi, mencoba membunuh Kaisar Baiqiu Xuan sepenuhnya. Berdengung. Namun pada saat itu, terdengarlah sebuah suara. Rune di sisi lain melepaskan kekuatan dahsyat, yang langsung bersinar kemana-mana. Baru saja, Kaisar Baiqiu Xuan lah yang mengaktifkan Rune of the Outer Shore, tetapi dia tidak dapat menampilkan kekuatan Rune of the Outer Shore. Tapi sekarang, Lin Yan bisa tahu sekilas bahwa orang kuat dari alam pantai lainlah yang mendesaknya. Begitu cahaya dari sisi lain bersinar, Lin Yan merasa seolah-olah tubuh dan jiwanya musnah, bahkan tubuh dan jiwanya hendak dipisahkan, dan terus-menerus terbelah. Ini, para praktisi manusia di kota Zhongling terkejut. Orang kuat dari pihak lain benar-benar mengambil tindakan secara pribadi. Itu hanya sebuah rune, tetapi dapat menutupi dunia. Kekuatan semacam ini cukup untuk mengejutkan orang hingga tak tertahankan. Kau, kembalilah, aku akan membunuhnya. Sebuah suara terdengar di kehampaan. Itu adalah suara orang kuat dari sisi lain Paviliun Wangtian. Suara ini membuat tubuh dan jiwa orang bergetar. Lin Yan bahkan menyemburkan darah dari mulutnya. Organ dalamnya hampir hancur. Memanggil. Pada saat ini, para kaisar besar dan kaisar kuno Paviliun Wangtian pindah dan ingin kembali. Bahkan Kaisar Baiqiu Xuan mencibir dan ingin pergi. Kau, sial, kau tidak bisa pergi. Kata Lin Yan. Lin Yan, kau pikir kau siapa? Dibandingkan dengan Paviliun Wangtian, kau hanyalah sebutir pasir di lautan. Apa kau masih ingin menentang kehendak surga dan mengubah takdirmu? Menghadapi kekuatan Tuan kami, apa kau masih ingin membunuh kami? Sungguh konyol, teriak Kaisar Baiqiu Xuan saat ini. Setelah suara ini terdengar, para kaisar dan kaisar kuno Paviliun Wangtian juga berhenti, lalu mencibir, menatap Lin Yan dengan ejekan tak terbatas di mata mereka. Membunuh. Tetapi pada saat ini, Lin Yan meraung, dan meridian yang menentang surga serta kekuatan yang menentang surga di tubuhnya meledak dan berubah menjadi telapak tangan. Inilah telapak pembunuh darah. Kekuatan di telapak tangannya mengandung 18 hukum langit dan bumi,
dan itu membunuh secara langsung. Wah mantap! Kemudian kekuatan di telapak tangan menyebar dan berubah menjadi beberapa telapak tangan. Setiap telapak tangan membawa hukum langit dan bumi. Ada yang memiliki 2, ada yang memiliki 3, dan ada yang memiliki 4, yang secara langsung tercetak pada kaisar-kaisar besar, kaisar-kaisar kuno, dan sebagainya. Fiuh! Di bawah kekuatan seperti itu, tubuh para kaisar besar dan kaisar kuno ini langsung hancur berkeping-keping. Bahkan Kaisar Baiqiu Xuan pun membelalakan matanya. Saat berikutnya, dia melihat pedang Tianxuan di tangan Lin Yan menusuknya. Ini, bagaimana mungkin? Kaisar Baiqiu Xuan berkata dengan heran, darah menetes dari sudut mulutnya dan jatuh ke pedang Tianxuan. Dia tidak bisa menemukan jawabannya. Di bawah rune pantai seberang, mengapa Lin Yan masih bisa bergerak dan bahkan mengerahkan kekuatan ini? Patah. Di bawah energi pedang, tubuh Kaisar Baiqiu Xuan hancur total. Hah! Pada saat ini, bahkan orang kuat dari paviliun Wang Tian di kehampaan pun terkejut. Di bawah kekuatan runenya, belum lagi level Kaisar kuno yang berada di puncak, bahkan level Kaisar hitam yang berada di puncak pun tidak akan mampu menahannya. Namun Lin Yan masih bisa mengambil tindakan. Fiuh! Orang kuat dari seberang paviliun Wang Tian sekali lagi mengaktifkan kekuatan rune, tubuh Lin Yan bergetar, darah segera menyembur keluar, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Seluruh tubuh dan jiwa terus hancur berantakan. Namun, Lin Yan menggertakkan giginya dan bertahan, menggunakan metode rahasia Tianling. Tubuhnya sembuh lagi dan auranya meningkat pesat, tetapi masih tampak sangat lemah di bawah rune pantai lainnya. Kekuatanmu tak tertandingi di surga, begitu pula kekuatanku. Pria perkasa dari sisi lain paviliun Wang Tian berteriak saat ini, suaranya menembus kehampaan dan mencapai kota Zhongling. Kaisar Lin, para pembudidaya di bawah tampak khawatir dan penuh perhatian. Selama bertahun-tahun, Lin Yan selalu menjaga alam spiritual. Tetapi sekarang, di bawah kekuasaan ini, dia hampir hancur baik secara fisik maupun spiritual. Di pegunungan, ekspresi sang penanam roh juga berubah. Sulit bagi yang kuat di alam seberang untuk mengambil tindakan, terutama Wang Tian.